Real Madrid andalkan Dean Huijsen untuk peran nomor 5. Bek tengah yang baru datang ke Bernabeu di musim panas ini, secara mengejutkan menjadi jawaban Real Madrid untuk peran nomor 5 di skuadnya. Dean Huijsen di usianya yang baru 20 tahun, berhasil membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar tambahan di lini pertahanan El Real. Dean Huijsen dengan cepat menjadi titik awal pergerakan menyerang Madrid, di mana ia berhasil tunjukkan ketenangan dan kualitas yang jauh melampaui usianya. Dalam laga persahabatan melawan WSG Tirol, Huijsen tampil luar biasa. Ia bermain selama 77 menit, dan mencatatkan lebih banyak intervensi dibandingkan pemain lain di lapangan. 120 sentuhannya jauh meninggalkan pemain lain, di mana Eder Militao berada di posisi kedua dengan 84 sentuhan. Tingkat keterlibatannya inilah yang jadikan Huijsen sebagai jantung permainan. Visinya juga tak terbatas pada umpan pendek. Ia menjadi yang terdepan dalam distribusi umpan jarak jauh, dengan 16 percobaan dan 13 penyelesaian. Bahkan di sepertiga akhir lapangan, Huijsen berhasil tampil menonjol dengan 20 umpan yang ia ciptakan dan memiliki tingkat keberhasilan sebesar 80%. Jelas bahwa Huijsen tak takut menerobos pertahanan lawan dan sodorkan umpannya kepada pemain seperti Arda Güler dan Kylian Mbappe di posisi berbahaya. Penampilannya melawan Tirol berhasil tunjukkan keseimbangan sempurna antara stabilitas pertahanan dan kreativitas menyerang. Dengan Madrid yang saat ini tak memiliki pemain nomor 5 tradisional, peran Huijsen tentunya menjadi semakin vital di tim asuhan Xabi Alonso tersebut. Fenerbahce serius incar Andriy Lunin dari Real Madrid. Fenerbahce kabarnya tengah menunjukkan minat besar untuk merekrut kiper Real Madrid, Andriy Lunin. Kabar ini diungkapkan oleh laman Ficajez, yang menyebut bahwa klub raksasa Turki itu siap bergerak cepat jika peluang terbuka. Andriy Lunin, kiper asal Ukraina berusia 26 tahun, kini berada di titik penting karirnya. Selama beberapa musim terakhir, ia lebih sering menjadi pelapis Thibaut Courtois. Meski selalu tampil impresif ketika dipercaya turun, kesempatan bermain reguler di tim utama masih sulit ia dapatkan. Situasi inilah yang membuatnya mulai mempertimbangkan opsi pindah demi mendapatkan menit bermain yang konsisten. Fenerbahce sedang mempersiapkan skuad untuk musim baru dengan target lolos ke Liga Champions UEFA. Jika mereka berhasil melewati babak kualifikasi, klub Turki ini dikabarkan siap melakukan manuver besar untuk membawa Lunin ke Istanbul. Rencananya, mereka akan mencoba skema peminjaman dengan opsi pembelian. Strategi ini memberi keuntungan bagi kedua pihak. Real Madrid tetap bisa mengontrol masa depan Lunin, sementara sang kiper berpeluang mendapatkan peran inti. Bagi Fenerbahce, ini juga menjadi momen untuk menilai kemampuan dan adaptasi Lunin sebelum memutuskan kontrak permanen. Satu hal yang membuat rumor ini semakin menarik adalah fakta bahwa Jose Mourinho, pelatih kepala Fenerbahce, disebut secara pribadi meminta manajemen klub untuk mendatangkan Lunin. Keputusan akhir kemungkinan akan dipengaruhi oleh dua hal: hasil Fenerbahce di kualifikasi Liga Champions dan langkah Real Madrid di bursa transfer. Untuk sekarang, Lunin masih santai sambil mempertimbangkan semua opsi. Tetap di Madrid bukanlah hal yang ia tolak, tetapi peluang menjadi kiper utama di klub dengan ambisi Eropa plus bekerja di bawah Mourinho, tentu sangat menggoda. Real Madrid incar kapten Tottenham Christian Romero, diplot gantikan Rudiger dan Alaba. Real Madrid sepertinya belum puas memperkuat lini belakang meski baru saja mendatangkan Dean Huijsen. Nama Ibrahima Konate dari Liverpool memang masih berpotensi merapat sebelum bursa transfer ditutup, apalagi kalau bek Prancis itu tidak memperpanjang kontraknya. Namun, fokus Los Blancos juga sudah mengarah ke jangka panjang. Dengan kontrak David Alaba dan Antonio Rudiger yang habis akhir musim ini, Madrid mulai mencari sosok baru untuk memimpin pertahanan. Salah satu target utama adalah Christian Romero, kapten anyar Tottenham Hotspur. Menurut laporan Ficajez, Madrid berencana memanfaatkan situasi kontrak Romero yang akan memasuki tahun terakhir pada musim panas 2026. Kondisi itu bisa membuka peluang negosiasi dengan harga di bawah nilai pasar, yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 50 juta euro. Tim pemandu bakat Madrid sudah lama memantau bek Argentina berusia 27 tahun ini, baik di Liga Primer Inggris maupun bersama tim nasional. Catatan internal klub menilai Romero sebagai bek yang konsisten, tangguh di laga besar, dan punya mental juara sesuai dengan standar klub yang terbiasa bermain di panggung tertinggi Eropa. Tottenham jelas tidak ingin melepas sang kapten karena dianggap pilar masa depan, tapi kontraknya yang kian menipis akan memaksa mereka mengambil keputusan penting. Dari sisi Romero sendiri, kabarnya ia terbuka untuk pindah jika ada peluang membela Real Madrid. Bisa jadi,
tarik ulur harga antara Madrid dan Spurs soal Romero akan jadi salah satu saga transfer paling panas dalam beberapa musim ke depan. Kylian Mbappe gaspol di musim kedua, siap antar Real Madrid raih gelar besar. Awal musim lalu sempat berjalan lambat bagi Kylian Mbappe, namun sang bintang akhirnya menjadi salah satu pilar utama Real Madrid. Performa konsisten di sepanjang musim membuatnya menutup tahun sebagai pencetak gol terbanyak di Eropa. Kini, Kylian Mbappe bertekad mengambil peran lebih besar. Xabi Alonso, pelatih baru Los Blancos, tengah membangun proyek ambisius untuk musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Meski Real Madrid gagal di Piala Dunia antar klub setelah kalah dari Paris Saint-Germain, Xabi Alonso menilai turnamen itu memberi banyak pelajaran berharga. Keberadaan pemain bintang seperti Kylian Mbappe menjadi modal penting bagi Real Madrid dalam persaingan merebut gelar besar. Dengan reputasi sebagai peraih sepatu emas Eropa, penyerang 26 tahun itu siap mengemban peran sentral di skuad. Kegagalan di Piala Dunia antar klub menjadi pukulan bagi Real Madrid, namun Xabi Alonso memanfaatkan momen tersebut untuk mengevaluasi tim. Pelatih asal Spanyol itu fokus memperbaiki detail permainan demi menghadapi musim baru. Performa gemilang Kylian Mbappe musim lalu menjadi salah satu alasan besar optimisme tersebut. Kontribusinya yang konsisten di lini depan membuktikan bahwa ia mampu menjadi motor serangan utama Los Blancos. Dengan status sebagai pencetak gol terbanyak di Eropa, Kylian Mbappe diyakini akan menjadi ujung tombak proyek jangka panjang yang diusung Alonso. Dani Ceballos siap berkorban demi wujudkan keinginan pulang ke Real Betis. Dani Ceballos tengah berupaya keluar dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Tujuannya jelas, yakni kembali memperkuat Real Betis. Keinginan ini mencuat di saat Betis kehilangan Isco karena cedera jangka panjang. Situasi tersebut membuat peluang transfernya kali ini lebih terbuka. Laporan dari Real Madrid Konfidensial mengatakan bahwa gelandang 29 tahun Spanyol tersebut rela memangkas gajinya. Semua dilakukan demi mewujudkan kepulangan ke klub masa kecilnya. Cedera Isco menjadi pukulan telak bagi lini tengah Real Betis. Pemain berpengaruh itu adalah sumber kreativitas tim. Manajemen Real Betis kini harus mencari pengganti yang mampu mengisi peran vital tersebut. Dani Ceballos dinilai sebagai pilihan yang tepat. Selain kemampuan olah bola yang mumpuni, ia juga punya koneksi emosional dengan klub. Hal itu bisa memudahkan adaptasinya jika kembali. Sejak pulang dari Arsenal, Dani Ceballos sulit mendapat kesempatan reguler di Real Madrid. Cedera dan persaingan ketat membuatnya lebih sering jadi cadangan. Rencana hengkang sebenarnya sudah muncul sejak beberapa musim lalu, namun, tak ada momen yang pas untuk mewujudkannya. Dani Ceballos dikabarkan rela menurunkan gajinya cukup signifikan. Hal ini dilakukan demi membantu Real Betis yang memiliki dana terbatas. Real Madrid siap bajak bintang muda Premier League 100 juta pound sterling. Real Madrid kini tengah bersiap untuk melakukan manuver transfer ambisius dengan mengincar gelandang muda berbakat dari Premier League, Adam Wharton. Langkah ini diambil menjelang penutupan bursa transfer pada tanggal 1 September di mana Los Blancos bersiap untuk bersaing dengan sejumlah klub papan atas Inggris seperti Liverpool, Manchester United, dan Manchester City. Dengan ambisi untuk kembali meraih gelar La Liga, mereka telah mengalihkan pandangan mereka ke Selhurst Park, markas Crystal Palace, yang merupakan rumah bagi Adam Wharton. Informasi terbaru dari The Daily Mail menyebutkan bahwa Real Madrid telah memantau perkembangan Adam Wharton secara cermat. Kehadiran sejumlah perwakilan klub di tribun Selhurst Park juga mengindikasikan keseriusan Real Madrid dalam merekrut sang gelandang. Dalam usaha merekrut Adam Wharton, Real Madrid harus menghadapi kenyataan bahwa Crystal Palace menetapkan harga yang cukup tinggi. Klub asal London tersebut hanya akan mempertimbangkan untuk melepas Wharton jika ada tawaran sekitar 100 juta pound sterling. Angka ini mencerminkan nilai dan potensi Wharton dalam rencana pelatih Oliver Glasner, yang belakangan ini menyatakan bahwa fokusnya adalah menyelesaikan komposisi skuad dalam beberapa minggu ke depan. Jika kesepakatan antara Real Madrid dan Crystal Palace dapat terjalin sebelum penutupan bursa transfer, transfer ini akan menjadi pencapaian signifikan bagi Los Blancos, menandakan mereka bersedia berinvestasi besar demi masa depan. Selain itu, ini tentu akan menjadi pukulan telak bagi klub-klub Inggris lainnya yang juga mengincar Adam Wharton. Seiring waktu yang semakin sempit, dinamika bursa transfer semakin panas. Adam Wharton, yang performanya terus mencuri perhatian,
tampaknya akan menjadi salah satu nama besar yang menjadi sorotan di akhir bursa musim panas ini. Dengan banyaknya minat yang datang dari klub-klub elit, spekulasi dan harapan akan kepindahannya ke Real Madrid berpotensi menciptakan salah satu kisah transfer paling menarik tahun ini. Di tahap ini, para penggemar di seluruh dunia tentu akan mengamati perkembangan situasi ini dengan seksama. Real Madrid diketahui memiliki sejarah panjang dalam merekrut bintang-bintang muda, dan jika mereka berhasil merekrut Wharton, itu akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat skuad mereka untuk menghadapi kompetisi di level domestik dan Eropa.